bagian cukup kuat kalau mereka bermain di Miramar. Oke. Itu hal yang sangat menarik ya, karena Miramar sekarang juga akan dimainkan. So, let's hope for the best. Tapi jangan lupa kita juga ada Genesis Dogma ya, yang harus didukung. Dan GD menurut gue juga punya track record yang cukup baik di bagian Miramar. Permainan mereka sekarang lebih terbuka, lebih bebas lagi dengan strategi dan landing zone, dan tentu tidak ada kontestasi. Dan ini dia pesawat mengudara dari bagian Puerto Paraiso menuju ke arah bagian Ladrilera. Lagi-lagi pilot pelit kembali bertugas di pesawat PUBG Mobile PUBG kali ini. Ya, dan sering sekali kita melihat saat bermain di Miramar, area garis pesawatnya itu dari kanan ke kiri. Ini berulang kali kayak gini terus, dari kanan ke kiri selalu seperti itu. Dan juga areanya kalau nggak di Puerto ya Impala, terus-terusan kayak gitu. Jadi area-area atas tuh jarang banget diisi, atau kalau mau ngisi juga harus nyambung cukup jauh. Ini menang tender sih nih Impala sama Puerto. Bener ya? Jadi dua kota yang pasti lewat pesawat gitu loh. Iya kan? Menang tender lagi, lucu banget. Iya, menangin tender pesawat pertama. Nah, tapi kota lain menangin tender airdrop. Nah, proyekannya dibagi. Bagi kue. Itu dia bagi Bagus kue. memang. Pinter sekali. Bahasanya ciputat banget ya kayaknya. Ciputat banget. Oke, kita back to the game lagi, di mana ini gue katakan tadi dari wait a minute. Oke, Zuxi mengambil rumah U. Itu juga sangat baik karena langsung ambil vehicle, yes. As I mentioned before, dan Bigetron lainnya bermain di Puerto dan GD. Impala akan cukup aman bagi mereka. Daybot dan kawan-kawan udah mulai turun. Tapi Boom juga udah mulai menjaga ke arah bagian depan. Tapi ada satu tim lain tuh yang mau gangguin tipis-tipis kayaknya di atas dari GD. Tapi mereka sepertinya ingin bergerak ke arah bagian pojok jalan raya dan mungkin menuju ke arah bagian utara. Dan zonanya kiri lagi Miramar Suns. Ya, selalu seperti ini adalah circle hafalan. Biasanya berakhir kalau nggak di Monte, kalau nggak di El Pozo. Biasanya kayak gitu. Atau beberapa kali juga di sebelah kanan San Martin. Nah, betul. Atau ya pojok banget yang kayak kemarin kita lihat pas BTR Chicken di bagian weekdays ya. Tapi ini menarik nih, San. Ini menurut gue makin banyak yang berani di weekday ketiga atau di summer weekend ketiga, karena tadi pencurian vehicle ini banyak banget. Di bagian Pekado aja, tempatnya Face Clan diambil for rivals. Ya. Dia menuju ke arah bagian atas gitu kan. Kemudian tadi di bagian GD, itu Dead Ice ternyata. Berani turun di bagian atas untuk mengambil vehicle juga, dan terbukti. Mereka langsung akan bergerak ke arah bagian utara, cabut aja karena main objektif. Dari Bigetron pun ngambil letter U, dan itu menurut gue juga sangat berpengaruh. Ini adalah hasil dari collecting intel atau data yang didapatkan sepanjang PMGC sampai bisa nentuin di manakah lawan-lawan akan turun pertama-tama di sana. Ya, karena memang kita tahu bersama compound yang diisi saat melakukan drop zone itu biasanya satu orang emang udah ada jalurnya masing-masing, jalur rotasinya, supaya nggak terkat sama temennya sendiri saat melakukan rotasi. Namun saat ini yang sedang kita lihat, cepat saja seorang Sanzi melakukan sebuah tembakan-tembakan dengan SKS-nya kali 4 menuju ke arah action dan juga pemain-pemain stalwart tim yang awalnya di hari kemarin tidak terlalu terlihat, namun membuktikan di match yang terakhir mereka mendapatkan WCD dengan granat dari seorang top yang sangat luar biasa. Ya, lagi dan lagi tukang pukul nggak pernah bohong sih. Mereka pasti akan terus menunjukkan kembali lagi performa terbaik mereka. Tapi Enigma Galaxy, Freak tadi ter-take down oleh Damwon Gaming, dan sebenarnya Damwon Gaming coba untuk mengambil high ground terlebih dahulu. Rodolf, gue tahu gerakannya ini mungkin kalau kita lihat secara kasat mata kayak kok jahat banget ya dibiarin temannya yang nge-crawling atau merangkak ke arah bagian dia. Tapi itu wajar karena dia tahu banget bisa jadi bala bantuan dari Damwon Gaming semuanya datang dan justru dapatkan 2 player dari Enigma. So ya, so far so good untuk mereka juga bisa melakukan revive dan lost Leones, tempat yang gue pribadi nggak terlalu suka. Kotanya luas banget, banyak compound 2 tim. Lagi dan lagi Xavier dan MS Chonburi. Ya, MS Chonburi dan juga Xavier. Xavier ini adalah tim yang juga terusir dari kampung halamannya, terusir dari area El Pozo. Karena kalau kita tahu El Pozo juga tadi sudah cukup ramai, ada DWG dan juga ada Enigma Galaxy. Rauf tadi melakukan revive ke arah satu temannya, sehingga kalau tim Spider ini ingin juga join di El Pozo terlalu ramai. Betul. Padahal laba-laba kan nggak bisa rame-rame. Nggak bisa. Nggak bisa. Emang nggak bisa ya? Nggak tahu, gue nggak salah sih. Kalau dicari ilmiahnya, jadi kita penasaran juga. Soalnya laba-laba yang rame cuma laba-laba yang tipis-tipis, tau gak lo? Yang Oh, kayak iya tangkai. Oh iya benar. Kalau laba-laba yang gede biasanya sendiri-sendiri. Iya, biasanya di pojokan. Pojokan, betul. Makanya turunnya sekarang di LL. Bener. Pojokan. Di pojokan. Walaupun memang LL-nya juga cukup rame, tapi memang sengaja turun di LL banyak kempalnya sehingga jaringnya bisa ditaruh mana-mana. Baru gue mau bahas. Iya. Betul. Emang nyambung banget kita gini. Iya, betul sekali. Tapi ya Xavier juga menurut gue ini belum performa terbaik mereka di sana. Kalau berbicara saya, menurut gue Xavier masuk ke line up yang benar-benar siap mukulin orang gitu loh. Ya. Karena sering banget tuh push ke arah bagian tengah, fight juga mereka banyak
menangkan. Kita ingat bagaimana Frankie 007 dan kawan-kawannya Lamborghini itu main bagus banget. Tapi kembali lagi mungkin karena ada satu Super Weekend yang nggak mereka ikuti, banyak gameplay mereka nggak bisa keluar secara paripurna gitu loh, maksimal gitu. Tapi ya kita akan lihat karena bagaimanapun pengejaran poin masih dilakukan. Dan Reject, ini tim yang gue bahas sama lo juga Sans, entah mengapa mulai dari minggu ketiga ini mainnya kayak gerasak gerusuk, nggak lagi terlalu teratur kayak di minggu pertama. Entah apa yang terjadi, mungkin karena landing drop mereka atau dari hal-hal lain, karena gue nggak lihat lagi Reject yang benar-benar tertata for SI unit dan bergerak benar-benar cepat. Terbukti dari minggu kedua mereka nggak terlalu maksimal secara perolehan poin Super Weekend-nya. Ya, dan kalau kita lihat juga tadi terbukti satu pemain Reject cukup jauh jaraknya, walaupun memang masih bisa di cover juga, tapi sendiri-sendiri permainan mereka. Dan juga saat ini yang sedang kita lihat adalah pemain-pemain dari FaZe Clan. Namun kalau kita lihat ya di minggu yang ketiga kali ini Super Weekend dengan adanya Xavier, kalau kita ngomongin Xavier lagi, ini berarti membuat Genesis Dogma nggak terlalu maksimal di awal harusnya kalau di Erangel-nya Doge. Karena yang bikin kayaknya ya, nggak tahu juga, tapi yang bikin Genesis Dogma bisa nomor 1 saat di minggu yang kedua nggak ada Xavier kan? Karena memang pergerakan dari Milta tuh kepotong, bukan kepotong secara sempurna sih, dalam artian terganggu lah ya dari pergerakan dari Xavier. Pandangannya menarik menurut gue dari Sanskui, dan itu bisa saja terjadi walaupun POV dari in-game-nya kita yang belum dapat ya bagaimana pergerakan dari masing-masing. Tapi ini menarik nih San. Nggak tahu kenapa, gue melihat akhirnya konten-konten di YouTube ya, ini ternyata banyak pro player yang melakukan recording untuk in-game dia ketika bermain di PMGC Bargain. Itu mungkin bisa menjadi perspektif masing-masing player juga ya, karena kadang-kadang kan performa smartphone juga bisa berkurang karena recording itu. So ya, let's see later, karena apapun yang kita bahas di sini yang paling benar nanti keluar dari mulut player sendiri. Ini hanya praduga dari kita berdua ya. Ya, kita hanya menganalisa apa yang sedang kita lihat saja di in-game-nya dari point of view masing-masing player, yang mana juga ganti-ganti, geser-geser terus. Dan juga kalau kita lihat biasanya kalau ngomongin lagi pro player kenapa nge-record untuk evaluasi. Biasanya sih kayak gitu, saat evaluasi dimundurin lagi seperti apa point of view-nya, sehingga nggak bisa mengelak lagi apa yang sedang terjadi gitu. Iya, biasanya kan ngomong hit banyak tapi satu hit mark saja yang masuk. Tapi Sans, gue tadi agak ke distract sedikit. Kalau Jelly ke distract dengan boat atau kapal yang kemarin bentuknya bebek. Gue nih penasaran, nih para player dapat bagi dari mana sih? Yang kayak Tamiya ini loh. Benar. Gue miss apa gimana, karena kan lo tau gue juga salah satu orang yang sangat suka sama skin PUBG Mobile. Tapi kok gue gak pernah ketemu ya skin Tamiya atau bentuk kayak apa ya, RC car lah bisa kita katakan. Yang belakangnya ada sayapnya. Ada sayapnya, iya. Ini dari mana gitu loh. Kan banyak yang pakai loh gue lihat. Kalau yang hijau kita sering lihat. Tapi yang bentuknya coklat kayak ini. Yang hijau ada duri-durinya. Nah, yang ada duri-durinya. Oke. Kalau terakhir kita ngeliat yang semacam itu waktu main di PI. Nah, PI kan iya. Betul, emang bentukannya seperti itu kan. Tapi ya kita berpindah terlebih dahulu karena ini gue katakan kan, Reject. Again, the movement is not calculated very well, dan bahkan ter-takedown dengan sangat mudah, tidak ada balasan karena Infinity. Memang ini konsep sacrifice yang bagus karena mereka tahu secara positioning mereka salah atau mereka udah kalah. Tapi kesalahan utamanya adalah kenapa pergerakan mereka benar-benar gak on point. Kalau jalan ya jalan, kalau high ground ya high ground, yang membuat semua backup tuh harusnya bisa dilakukan, tapi ini tidak. Dan bahkan lihat pemain Reject ada yang udah di bagian open field gak melakukan apapun, dan Reggie di sini masih coba untuk ngumpulin informasi. Ya. Gue gak ngerti sih dengan apa yang coba dibangun oleh Reject kali ini di gameplay Miramar yang pertama di hari ini. Betul sekali, memang kalau kita lihat seperti yang sudah dibahas tadi, dan Reggie juga sementara waktu yang paling terlihat. Kalau kita ngomongin Reject, dia menjadi pemain yang berulang kali memberikan dampak ke arah timnya, walaupun memang dari tim atau dari player-player lain masih belum terlihat. Sejauh ini baru Reggie aja yang selalu mendapatkan momentum sama Divine. Paling dua itu. Nah, yang justru kelihatan. ini berbeda banget. Kalau dulu kita Sarah duelo. Sekarang justru seorang Reggie dan juga Divine. Divine nih, harus gue ngomongnya. Oke, gue balik lagi ke Divine berarti. Tadi gue bacanya Devine. Iya, Devine. Jadi Divine. Oke, peperangan kembali lagi berlanjut. Dak kali ini yang mendapatkan Paraboy. Satu player juga kemarin bersinar banget ya. Karena sempat satu game 7 elimination ya kalau gue gak salah. Dan AKM-nya on point banget. Tapi kali ini dipulangkan oleh tim Xavier di bagian open field, meledak mobilnya dan tidak bisa melanjutkan permainan di game Miramar kali ini. Ya, Xavier kembali mendapatkan elimination demi elimination, bahkan Paraboy yang memang tadi Eldoge mengatakan menggunakan AKM dia sangat baik. Tidak hanya AKM, karena kemarin dengan DP-nya juga sangat-sangat baik, dan Paraboy memang terkenal dengan DP kali 4. Betul. Sama kayak Ryzen lah, 11-12 telannya. Tapi berarti berdua ini agak kesel ya, karena update terbaru di DP 28. Gue juga sempat kaget ketika bermain klasik, kayak kok tidak kenok ini manusia udah kena banyak damage. Ternyata DPS-nya, damage per second dari ammunition-nya dia reduce, dan ini membuat DP tidak lagi menjadi pilihan banyak orang lah, karena
GMR udah kuat banget. Tapi ada yang menarik nih Sanskoy. Apa tuh? Bagian selatan, Bigetron masih di bagian luar zona. Jadi benar-benar late rotation yang coba mereka bangun. Padahal tadi udah cepet bergerak dari Puerto Paraiso loh. Ya, kalau kita lihat sebenarnya ya jalur rotasi dari Bigetron, apapun mapnya bisa dikatakan Irengil dan juga Miramar ini sama, selatan terus. Karena di Ranger kan mereka juga lewat selatan kan. Nampaknya itu yang coba diadaptasi. Kayak walaupun mapnya beda tapi jalur rotasinya sama. Oh, oke. Berarti memang memanfaatkan South gameplay ya Iya. dari bagian selatan. Ya, kalau berhasil gue akan sangat appreciate dengan gameplay tersebut karena memang sekarang mereka pun masih cukup aman walaupun zona nih kurang dari 20 detik lagi akan menutup ke zona ketiga nih. Mana kita tahu reduksi circle terbesar. So, akan banyak sekali perspektif yang dibangun. Dan GD juga tadi udah mulai bergerak dari bagian Impala. Jadi dua tim Indonesia sekarang belum masuk zona memang. Tapi setidaknya 4 orang mereka masih cukup aman sementara waktu ini. Reggie berdekatan dengan seorang Frankie. Namun Frankie juga nampaknya menyadari hal tersebut karena ternyata Sarah sudah mendapatkan revis. Bahkan ada knock-in yang terjadi. Sudah ada confirm elimination. Sarah mendapatkan 1 elimination dan ini adalah yang pertama untuk timnya. Nah, tadi kalau lo perhatikan, bahkan sampai sekarang, ini satu player masih dalam kompon loh. Dia tidak bisa melakukan apapun kali ini. Memang ada pengamatan ke arah bagian Diamond Field, tapi menurut gue ini belum menjadi hasil yang defensifnya sempurna bagi Reject. Tapi ya, kembali lagi mungkin mereka akan coba bermain lebih lebar ya untuk menguasai zona yang lebih luas. Tapi dalam waktu yang bersamaan, Sans, ini resikonya besar banget. Orang-orang cuma Cera yang datang dari bagian selatan ini bisa take down player-player tersebut. Pun juga tim-tim lainnya. But again, kita berpindah. Ada Genesis, Doma Gits, dan juga Nova. Di mana Order udah mendapatkan tempat yang sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan paling tinggi kali ini di sekitaran utara dari Pekado. Dan GD lagi dan lagi bermain dari bagian lower groundnya. Ya, kita melihat bahkan Order juga sudah memiliki sebuah bolt action car tadi ada di tangannya. Tinggal kita menunggu kalau Order membuka scope. Scope berapa yang dia miliki dengan keadaan seperti ini, dengan dia memiliki car. Dan kalau ditopang dengan scope yang cukup jauh, minimal kali 4 atau kali 6 sampai kali 8, ini pasti sangat-sangat menarik sekali. Dan pastinya sangat membantu Order untuk bisa melihat ke area bawah dan mencari informasi untuk timnya. Namun kita juga berpindah ke arah player yang memang sangat on fire sekali di match yang pertama tadi. Yuhai dipantau oleh seorang Reggie. Belum ketahuan juga posisi dari seorang Yuhai. Iya betul banget, tapi sepertinya Reggie benar-benar udah mulai membaca vehicle udah mulai kelihatan, berarti dia tahu tempat yang sedianya dia tinggalkan tadi nggak ada vehicle, sekarang ada vehicle, jadi informasi yang cukup baik. Dan dari Bigetron kayaknya benar-benar akan coba main di pinggir, dan ini sesuai dengan apa yang coba atau kita udah ungkapkan juga Sans di beberapa podcast yang kita ikut. Kayak Bigetron ini kuat banget kalau 4 lawan 4. Oleh karena jangan sampai ada third party, jangan sampai ada backstep, dan sepertinya late game rotation ya yang coba mereka bangun. Dan terbukti game pertama mendapatkan chicken dinner. Tapi kita berpindah for Rivals menjaga di bagian utara juga. Ada Rice yang tadi bergerak ke arah bagian El Azhar. Sekarang udah touchdown di bagian utara dan berdekatan dengan Epi dan kawan-kawan. Masih belum ada sebuah open fire yang dilakukan dari seorang Epi dan juga yang lainnya. Dan kembali El Pozo masuk ke dalam circle-nya. Ini adalah circle hafalan, membuat Nikma harusnya kembali lagi. Yang awalnya mereka terlihat ingin keluar dari area El Pozo, balik lagi menuju El Pozo DWG. Sudah keluar dari El Pozo ya juga dipaksa untuk balik lagi. Betul, ini 2 titik terkuat menurut gue sesuai apa yang diungkapkan oleh Sanskoy sebelumnya. Tapi ada 1 titik lagi Sans, menurut gue yang akan menjadi jangkar permainan ini, Rico. Bukit dan rumah bata itu akan bisa menembaki banyak orang. Tapi kita berpindah dari For Rivals, mencoba untuk keluar dari vehicle-nya. Ada MS Chonburi, Pop Z, 007. Tembakan yang on point dan konsep sacrifice benar-benar dilakukan oleh For Rivals. Dan cukup baik, 3 player setidaknya masih bisa melanjutkan hari. Tapi action akan di happy birthday oleh Vavian karena tapi nggak kuat ternyata baginya turun mesin. Sayang sekali. Nah, dia turun belum di-tune up kayaknya bagi dari seorang Action dan dia pun turun dari bagi tersebut, turun dari kendaraannya. Kita berpindah kembali ke arah fight antara MS Chonburi dan juga For Rival. Apple yang memang sudah ditinggalkan. Jasper mengincar area tower tersebut menuju ke area Apple yang nampaknya saat ini akan diambil lutingan-lutingan dari seorang Apple harusnya. Betul banget, tapi Jasper entah mengapa apa lagi yang dibutuhkan. Oke, scope sepertinya ya, karena lainnya udah sangat-sangat sempurna, ammunition dan lain-lain. Dan ini dia yang gue katakan tadi, titik dari Rico benar-benar diinginkan oleh tim-tim lain juga. Di Infinity kali ini udah keluar dari bagian Mountain Wevo, mereka akan cukup baik. Tapi ternyata bukit-bukit ini tidak hanya bagi Rico, ada Cryptek juga yang udah mulai mengamati. Berarti secara tidak langsung di Infinity tersandwich untuk sementara waktu Sanskoy. Ya, kita melihat kali ini Anas memantau dengan M16-nya. Pemain yang satu ini sedang melihat ke
arah yang cukup jauh tadi. Namun ada tembakan demi tembakan yang ternyata dibangun oleh seorang Gosani. Mendapat satu pemain itu adalah seorang Vidan dari Rico Infinity. Ini dia area yang tadi dikatakan oleh Eldoge. Nampaknya fight beneran pecah di area ini. Dan Anas mundur terlebih dahulu melakukan flank juga untuk mencari angle yang lainnya lagi. Betul, tapi Stalwart pun di tempat lain kali ini juga cukup berbahaya karena action yang tadi tidak berhasil menuju ke arah bagian atas, ditembaki oleh Sesung tapi tidak memberikan sebuah knockdown. Nah, kalau kita melihat di tempat ini juga fight terjadi, namun Marshall di tempat line M24-nya berarti tadi adalah fight dengan di Infinity. Ini yang menjadi kesulitan. Ketika tadi gue katakan di Infinity tersandwich, dia tadi mau commit untuk fight dengan tim Rico karena memang tempatnya enak banget. Tapi ketika mereka bergerak dari bagian belakang, Cryptic berkata, "This is our time." Ditembaki semua, bahkan ada balasan ternyata dari Nuzi menuju Marshall. Ya, Nuzi dengan karyanya sangat luar biasa, namun kali ini kita melihat juga Sifu mendapatkan sebuah knock dengan mininya. Lagi-lagi mini memberikan sebuah ancaman untuk semua tim di PMGC season kali ini karena sangat luar biasa. Pemain-pemain yang menggunakan mini kali 4 selalu seperti itu dan selalu bisa mendapatkan hit ke arah lawan-lawannya juga. Berkali-kali knock didapatkan dengan menggunakan mini dari jarak yang cukup jauh. Namun kita melihat juga Fragboy harus bergerak saat ini juga bersama dengan MSC. Mereka akan beriring-iringan dari low ground dan juga dari high ground. Iya, betul banget. Dan dalam periringan ini tentu fight juga akan terus terjadi karena memang sulit banget bagi MSC untuk maju ke arah bagian atas. Sementara Bukit yang tadi memang dikuasai oleh Order, kali ini justru ada contender yang cukup kuat itu Genesis Dogma Gate. And look at that zone. Bigetron Red Aliens mencoba masuk dari bagian selatan, tapi ingat Rico Infinity 6-8 pun juga Cryptic masih menjaga di sana. Tapi kali ini Nate dilemparkan oleh Nova ke arah GD tapi belum mengenai satupun. Tapi satu player GD tadi terjatuh ke arah bagian bawah untuk Nate, tidak ter-take down. Tapi Order, Cook grenade masih cukup matang. Akankah bisa turun ke arah bagian bawah? Order! Loncat dari bagian atas, knockdown betul sekali. Tidak mau di take down oleh GD, tidak mau kasih poin, dia lebih memilih untuk turun dan ter-take down dengan dirinya sendiri, Zanskuy. Dan sangat baik apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Mereka sabar, tidak terlalu terburu-buru dengan pancingan yang dilakukan oleh seorang Order. Karo pemain-pemain GD ikutan turun, bisa ditembak oleh dua pemain Nova yang lain yang nampaknya ingin melakukan tembakan backup dari arah belakang. Namun kita juga fokus kali ini menuju ke arah seorang Juni DWG. Akan fight bersama dengan pemain-pemain Four Rifles yang tersisa. Ada sebuah tembakan menuju ke arah seorang Rit. Masih bisa ngacir dengan sebuah kendaraannya dan turun ke arah lower ground. Hilang sudah vision dari seorang Juni. Tapi ini dia Juni sang MVP bersama Sesung yang sempat waktu itu melakukan sebuah tembakan di Sunhawk. Mereka menjadi double trouble dari Damwon Gaming. Masih mengamati ke arah bagian bawah, belum mendapatkan momentumnya. Sementara kita lihat tadi ya, sekelibet ada fight antara Stalwart dan tim lain di bagian rumah dewa. Jadi memang udah mulai banyak yang diisi. Sementara Rit kembali lagi dilakukan tembakan. Kali ini Vavian yang mendapatkan kesempatan, namun Vavian juga tidak terlalu aman. Bahkan Hellboy Desarskui itu udah sangat tipis dari tempat lain. You high boy nggak mau diem di game atau di hari ini. Dapat lagi ke arah tim yang lainnya dan kita berpindah dari Rise. Ini juga dengan Nikma berarti dan For Rival coba bergerak dari bagian El Pozo dan GD. Fight juga dengan Stalwart. Oh, ini perang di mana-mana. Ya, perang di mana-mana. Kalau kita lihat kali ini ternyata boom tersungkur ke arah tanah. Nichil menjadi pemain yang harus memberikan sebuah revive ke arah rekannya. Boom harus bisa diselamatkan juga. Smoke sudah di pop up kali ini. Nichil pastinya sesaat lagi akan mengupayakan revive, namun masih belum dilakukan karena dari belakang ternyata ada Rico lagi-lagi ini yang tadi Eldoge bahas juga. Rico memiliki area yang sangat nyaman untuk melakukan tembakan ke arah lawan-lawannya yang berada di area lower ground. Namun kembali True Love mendapatkan Reed. Four Rifles pun tidak bisa bertahan, menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Itu yang gue bahas, tepat dari Rico. Dari tadi zona ketiga gue lihat ini kan jadi tempat yang sangat kuat banget. Dan terbukti Eskaton berhasil untuk mendapatkan momentumnya. Namun dari Genesis Dogma kali ini belum terlalu aman. Bahkan dari Stalwart Action terutama udah melakukan sebuah flank yang cukup jauh. Namun lihat Nichil, that was clean. Dapat pick up, misalkan Action di last man standing. Tapi Pika langsung di-end begitu saja. Namun Nichil nggak boleh knockdown. Nichil nggak boleh knockdown sama sekali. Karena kalau dia ter-takedown akan sulit melakukan sebuah revive. Sementara Satar coba maju ke bagian depan. Tapi ada tembakan dari bagian lain. Berarti Xavier mengganggu pergerakan dari tim Genesis Dogma Gates kali ini. Bahkan Bigetron Red Aliens juga saat ini diporak-porandakan pertahanannya oleh Xavier juga. Dan kalau kita lihat saat ini tersisa satu pemain dari Bigetron Red Aliens yang harus melakukan revive ke arah dua yang lainnya lagi. Namun kita belum lihat ke area tersebut siapa saja yang ter-revive atau yang ter-knockdown maksud saya. Kita masih terus fokus menuju ke arah fight antara Cryptix dan juga Nikma Galaxy. Datang Lord dan juga Freak mencari seorang Lazy Boy. Lagi-lagi Lazy Boy menjadi pemain terakhir yang diharapkan bisa menjadi hero untuk timnya. Namun Rauf juga datang dari area lain. Harmony juga datang menuju ke arah seorang Lazy Boy. Masih berlari-lari pemainnya satu ini. Namun Lazy Boy
pun ternyata tidak bisa mendapatkan yang kedua karena gempuran demi gempuran didatangkan oleh pemain-pemain dari Nigma Galaxy. Betul, ini luar biasa banget memang dari Nigma Galaxy tadi bisa menguasai dengan cukup baik. Dan lihat Sanskui, peperangan bagian high ground ini belum usai bahkan sampai detik ini. Dan ini dia di bagian minimap, Nichil masih menguasai di bagian tengah, tapi Luxi juga menjadi last man standing. Tadi sepertinya bukan Xavier tapi Infinity. Nate the Minute tadi connect ke arah Bigetron dan ada Rico juga memang yang menjaga. Tapi kita akan melihat fight yang harusnya tidak akan terelakkan terjadi antara dua tim ini. Dan Luxi akan langsung menggunakan vehicle maju ke bagian depan, tapi Lamborghini dapat satu player GD. Di tempat lain juga Shunan tembakan ke arah bagian bawah, Forest hampir ter-take down. Betul sekali, karena kalau kita lihat yang berada di area high ground dari tim Bigetron Red Alliance, di belakang mereka adalah pemain-pemain dari Infinity yang terus berada di area tersebut. Namun Sunan berada di area atas, satu bisa didapatkan, akan coba mencari yang kedua dengan Scar L-nya. Kali 4 juga digunakan, dibuka kembali, Forest yang akan diincar kali ini, bahkan kembali melakukan tembakan demi tembakan. Belum ada yang masuk lagi hitnya, namun dia mengupayakan untuk healing terlebih dahulu dan turun dari gunungnya. Ya, 3 disiplin untuk Sunan sementara waktu ya. Dan dari tim Damwon udah sulit banget, bahkan seorang Fabian low HP banget langsung bergerak karena dia tahu healing udah tidak akan sempat. Dan Rico pun juga Infinity, fight tidak akan terelakkan. Keduanya akan melakukan fight yang cukup panjang. Kali ini Nate demi Nate, tapi Mela masih mencari di mana letak player dari Rico. Logan ter-take down. Gotuni akan melakukan sebuah flank paripurna. Forest ketika join ke dalam zona udah dijaga oleh MS Chanburi. Lagi dan lagi fight di luar zona terlalu lama antara Damwon Gaming dan juga dari tim apa tadi di atas. Oh ya, 628. Ini membuat mereka berdua kira lambat dalam rotasi, terutama Damwon yang langsung dipotong pergerakannya oleh banyak tim dalam zona kali ini. Bahkan Juni pun tidak bisa bertahan, langsung didapatkan oleh pemain-pemain dari MS Chonburi. Masih ada pemain dari Dead Eyes yang bertahan di sana, namun tembakan juga dilakukan, mendapatkan 1 hit, 2 hit juga akan coba dicari. Dan akhirnya Dausi atau Tausya maksud saya pun tersungkur ke arah tanah, masih akan coba dicari lagi. Knock selanjutnya menuju ke arah pemain-pemain dari 628, namun sulit untuk diupayakan karena memang angle-nya tidak terlalu free menuju ke arah pemain dari 628. Tapi di tempat lain juga Infinity kembali lagi menggila karena mereka melakukan fight dengan Rico dengan sangat on point dan bahkan menyisakan 1 orang saja. Rata Rico pulang ke lobby oleh push 4 orang as a unit di Infinity. The Infinity atau go to the Infinity and beyond. Ya, sangat luar biasa sekali permainan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain dari Infinity. 10 elimination sementara waktu karena masih bisa bertambah. Mereka masih memiliki high ground. Nova dipulangkan oleh Genesis Dogma. Fight yang sangat lama akhirnya berhasil dimenangkan oleh Genesis Dogma, Git. Betul banget, dan zona sepertinya masih menuju ke arah bagian GD. Harusnya ini karena mereka ada di bagian seberang jalan. So, ini peperangan yang tidak akan terelakkan terjadi. Bahkan BTR juga udah berhasil tuh touchdown di bagian pinggir jalan. Ini benar-benar Indonesia versus everybody. Ya, karena kalau kita lihat banyak sekali fight yang melibatkan tim-tim Indonesia. Bahkan saat ini masih terus berjibaku. Pemain dari Genesis Dogma berada di area mereka. Mereka harus bergerak sedikit demi sedikit juga. Karena kalau kita lihat harus berhati-hati, di belakang masih ada action dan juga di area kanan dari mereka masih ada pemain-pemain dari Xavier yang sedang bergerak menuju ke arah defensif dari Genesis Dogma. Itu dia, dan sementara lagi sepertinya fight tidak akan terelakkan antara di Infinity dan Nigma. Benar saja terjadi, Freak memberikan sebuah knockdown dan bahkan M langsung ke Gotuni. Dan lihat, wow, Yu Yang yang menghadapi dari Dead Eyes maju ke bagian depan. Dari Yu Yang tidak bisa bertahan, ter-take down misalkan Daushe dan 1 player lain dari 628 itu Sanzi yang harus bertahan di bagian rumah panjang. Sementara Dead Eyes, ini yang gua katakan juga Sans, kalau mereka 4 orang masuk late game berbahaya banget dari Dead Eyes. Frackboy dan kawan-kawan benar-benar on point gameplaynya kali ini. Ya, kita harapkan pemain-pemain dari Dead Eyes tidak mendapatkan WCD karena mereka sebenarnya sedang bersaing juga di area lembar kedua bersama dengan Bigetron Red Alliance. Betul. Namun saat ini yang sedang kita pantau adalah pemain dari Genesis Dogma. Granat dilemparkan, namun ternyata Lord mendapatkan seorang Nichil. Lord dari mana? Lord dari seberang ketika fight dengan Infinity. Oh my god. Dan Genesis Dogma harus dipulangkan yang peringkat ke-9. We still have Bigetron, tapi ada action juga di bagian belakang yang cukup berbahaya. Namun fight kembali lagi terjadi. Infinity sedang melakukan sebuah gatekeep ke arah tim Dead Eyes. Sampai Luxi juga ter-take down. Well played untuk Indonesia. Dapat kali ini top 10 walaupun belum terlalu maksimal, tapi nggak apa-apa. Masih game yang kedua. Masih ada 3 game lagi hari ini. Sementara waktu kita berpindah. Kali ini action justru masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan dan bahkan memulangkan Frankie. Wow, tukang pukul Momolia ternyata masih cukup kuat. Tapi Duck tidak ingin memberikan sebuah kesempatan kedua. Karena rata Stalwart juga pulang ke lobby di peringkat ke-6.
Namun Infinity masih terus menggila mereka saat ini. Memiliki seorang Mela, Nuzi dipaksa untuk merangkak menuju ke arah Mela. Penyelamatan pasti akan coba diupayakan, namun Nuzi tidak bisa diselamatkan lagi. Sudah ada confirm elimination yang didapatkan oleh Sarah. Reject mendapatkan elimination kali ini 2 untuk sementara waktu. Sarah dua-duanya datang dari dirinya elimination tersebut. Namun juga kita melihat di mana pemain-pemain dari Xavier memiliki area yang sangat enak karena mereka berbeda areanya dengan tim yang lainnya. Dan kuantitasnya lebih besar ya, karena punya 2 di bagian kanan kali ini. Sementara Nigma ada split, kemudian juga 628 belum masuk ke dalam zona, lagi ada upaya masuk ke arah dalam zona, dan Lamborghini tembakan demi tembakan cukup masih banyak dilakukan. Dan Siunan akan ter-take down oleh zona. Sanzi berhasil untuk masuk sementara waktu, tapi yang menjadikan gua kaget juga adalah Reject, di mana masih ada Sarah tadi. Kalau gua lihat gameplaynya agak cukup berantakan dari Reject sementara waktu, dan berhasil nyata strategi mereka. Sementara kali ini ada close quarter combat terjadi. Sanzi fight dengan UMP kali 6 tadi berhasil untuk menumbangkan Freak yang ada di bagian jalan lainnya, menyisakan 1 player Nigma saja dalam sebuah small compound di dalam zona. Masih belum kita lihat siapa yang mendapatkan momentum untuk mendapatkan winner chicken dinner. Memang yang terdepan untuk sementara waktu adalah pemain-pemain Xavier karena mereka unggul jumlah. Namun Sanzi ternyata bisa mendapatkan pemain dari Nigma yang saat ini. Tadi knocknya didapatkan oleh Sanzi, tapi eliminationnya bukan Sanzi. Atau confirmnya bukan Sanzi yang mendapatkannya. Ini dari Xavier, Nate-nya tadi connect ke arah seorang Lord dan menyisakan top 4 di Infinity, Xavier, 628 dan Reject, di mana seluruh tim tidak ada yang utuh. Bahkan 3 di antaranya hanya last man standing, dan Xavier yang masih bisa bergerak cukup bebas karena memang masih 2 orang. Tapi Lamborghini ini Nate udah mulai dilemparkan ke arah bagian rumputan, tapi kurang maju. Nate kedua ini berbahaya. Nate kedua udah mulai melihat trajektorinya, dan itu dia Sarah meletup di sana oleh Lamborghini top 3. Kali ini antara di Infinity, Xavier, 628 yang ada di game kedua kali ini, Sanskoy. Ya, masih kita lihat pemain-pemain dari Xavier yang ternyata memiliki secercah harapan untuk mereka mendapatkan winner chicken dinner karena Mela mendapatkan Sanji, dan Mela kelihatan tembakan menuju ke arah Mela. Mela melakukan sebuah proning, sudah ketahuan di mana posisinya granat. Sedang di-cook kali ini oleh seorang Lamborghini yang tadi memulangkan pemain dari Reject. Namun granatnya dekat sekali meledak di sana, membuat Mela pun tidak bertahan, dan winner chicken dinner didapatkan oleh Xavier. Spider-Man yang mendapatkan winner chicken dinner. Dari Los Leones menuju Al Pozo mendapatkan chicken dinner dengan 13 elimination, 28 poin mereka kumpulkan. Ini senang nggak senang sih gue, Stan, karena Xavier juga adalah salah satu tim yang melakukan pengejaran dari bagian bawah untuk mengejar peringkat dari Bigetron dan FaZe Clan untuk bisa masuk ke top 16. But again, congratulations, well played untuk Xavier. Kita nggak bisa